Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa syafi'ina wa maulana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pada episode kali ini kami akan membahas sebuah tema yang sangat menarik serta penuh pelajaran dalam kisah tersebut, yaitu komunikasi konflik melalui kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kisah tersebut mengajarkan kita sebagaimana kecemburuan, prasangka, dan kurangnya komunikasi baik dapat memicu konflik dalam keluarga, serta sebagaimana Islam memberikan teladan dalam menyikapinya dan kesabaran dan kebijaksanaan. Baik teman-teman, telah hadir bersama saya narasumber yang insya Allah akan membahas kisah tersebut secara mendalam. Dengan rekan saya, Devina Faira Safa. Saya Muhammad Rafi Takiuddin. beliau akan mengulas kisah ini tidak hanya dari sisi sejarah, tetapi juga dari sudut pandang komunikasi, konflik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pembahasan pada podcast dakwah kali ini. Kepada rekan saya persilakan. Devina, di sini saya akan menanyakan menurut Anda bagaimana sebenarnya bentuk konflik komunikasi antara saudara-saudara Yusuf dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ya baik, konflik komunikasi itu berawal dari kecemburuan saudara-saudara Yusuf yang merasa Nabi Yakub alaihissalam ini lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalu la Yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Yang artinya yaitu ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai ayah kita daripada kita, padahal kita ini satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita benar-benar dalam kekeliruan yang nyata. Jadi maksudnya ini perasaan ini tidak disampaikan secara jujur dan terbuka, tetapi dipendam hingga berubah menjadi prasangka dan kebencian. Jadi saudara-saudara Yusuf ini merasakan kecemburuan ya terhadap Nabi Yusuf karena kasih sayang ayahnya itu berbeda dari saudara-saudaranya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya nih, lalu bagaimana sih konflik itu terlibat dalam komunikasi dalam sehari-hari itu kayak gimana dalam komunikasi mereka dalam sehari-hari? Jadi konfliknya itu tampak dalam komunikasi yang tidak jujur. Mereka ini memanipulasi perkataan yang meminta izin kepada Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka ini berbohong kepada Nabi Yakub, dan mereka izinnya ini kalau Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala, seperti yang dijelaskan di surat Quran surat Yusuf ayat 11 dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yang artinya mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang artinya mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan kepada Allah sajalah aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan.
Jadi konflik ini tuh terjadi karena saudara-saudara Yusuf yang tidak jujur ya kepada ayahnya. Nah, dalam kisah ini apa sih pelajaran yang penting dari konflik ini? Jadi pelajaran dalam konflik ini besar sering dari kegagalan kecil seperti komunikasi, dari perasaan iri, dengki, kecewa, disimpulkan dengan cara yang baik dan penuh empati. Hmm, Jadi dapat kita pelajari dari kisah saudara-saudara yang Nabi Yusuf dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub bahwasanya mereka merasakan sifat ayah Yusuf itu yang sangat berbeda dari Yusuf, dari Bunyamin ya. Jadi mereka merasakan rasa kecemburuan serta prasangka-prasangka yang tidak baik kepada ayah Yusuf. Dapat disimpulkan dari podcast ini bahwasanya komunikasi itu penting, apalagi komunikasi dalam keluarga, teman-teman. Baik, terima kasih atas penjelasannya narasumber ya yang telah menemani kita saat ini pada kesempatan kali ini. Semoga yang mendengarkannya mendapatkan manfaat juga dalam kisah tersebut. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.